Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Yohanes Diana Albasa dalam penyuluhan agama Kristen edisi 23 sampai dengan 29 Oktober 2022. Pada penyuluhan kali ini secara khusus saya akan membahas kaitan antara perikop Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 3 dengan reformasi gereja. Semoga nanti perikop ini juga bisa dikaitkan dengan masa penantian, masa kedatangan, masa menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi semoga perikop ini juga bisa menjadi awal kita menyambut Natal di bulan Desember nanti. Saya kutip pernyataan dari Yohanes Pembaptis pada Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 3. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Tuhan akan mengampuni dosamu. Kondisinya apa? Apakah konteks dari perikop ini? Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis tampil di Sungai Yordan pada masa penjajahan Romawi atas bumi Palestina. Orang-orang Galilea, orang-orang Samaria, dan orang-orang Yudea sedang dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Jadi posisi mereka adalah bangsa yang terjajah. Mereka tertekan secara ekonomi. Mereka tertekan secara politik dan ditekan pula oleh kakunya pengajaran agama Yahudi. Saudara-saudara, kita sama-sama mengerti bagaimana rasanya dijajah. Tentu sumber daya alam kita dikuras, tenaga kita dieksploitasi, kebebasan kita dicengkeram, dan semua sendi kehidupan kita diatur-atur. Maka ini dalam suasana yang tidak enak. Di dunia dijajah dan bersama Tuhan, Yahuwah, kita juga terasa tertekan. Jadi orang-orang Yahudi selain menaati hukum-hukum Kekaisaran Romawi, dia juga dipaksa atau mungkin merasa terpaksa untuk menjalani adat istiadat Yahudi serta hukum-hukum dari pengajar-pengajar Yahudi. Pertama rasanya seperti panggilan, tetapi kalau dipaksakan akan jadi beban. Dan itu tidak mengundang, sama sekali tidak mengundang sukacita di dalam hati. Pada posisi banyak tekanan inilah Yohanes Pembaptis hadir menyerukan agar kita semua bertobat. Orang-orang di pinggiran Sungai Yordan harus bertobat dan memberi diri dibaptis. Itulah syarat untuk diampuni dosa. Saudara-saudara, pada bagian lain ditemukan bahwa kita bisa melihat psikologi umat. Yang pertama, merasa bisa lari dari murka Tuhan karena anak Abraham. Jadi mentang-mentang Anda adalah anak Abraham, mentang-mentang mereka diklaim sebagai atau mengklaim dirinya sebagai anak Abraham, maka merasa bisa terhindar dari murka Allah, dari murka Tuhan karena diampuni dari dosa tanpa bertobat dan dibaptis. Merasa benar dan dibenarkan, bisa merampas, bisa nyolong, bisa pelit, dengan melakukan banyak pelanggaran tapi tetap selamat. Orang-orang Yahudi merasa begitu sebagai anak Allah, sebagai anak Tuhan, anak Abraham,
Sebagai anak-anak Abraham bebas saja melakukan semuanya itu. Mereka merasa pasti akan terhindar dari murka Tuhan. Padahal sejatinya mereka harus bertobat dulu untuk mendapatkan pengampunan. Perintah dari Yohanes Pembaptis sangat-sangat jelas. Pertama, Anda harus bertobat, berbalik dari perbuatan lama dan memberi diri dibaptis. Setelah itu menghasilkan buah-buah pertobatan. Anda yang sudah berbalik arah, Anda yang sudah bertobat, menyatakan komitmen untuk mengikut Tuhan kembali, maka akan diberikan kekuatan untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Selain berbalik, orang-orang yang sudah percaya, bertobat dan dibaptis diperintahkan untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Yang pertama, tidak pelit. Yang kedua, jangan menagih berlebihan. Yang ketiga, menurut Lukas 3 ini, yakni cukupkanlah diri dengan gaji kita. Saudara-saudara, buah-buah pertobatan itu kemudian nyata. Memang betul-betul berasal dari hati dan pikiran kita. Jarang sekali atau bahkan tidak ada orang yang berpura-pura bertobat tapi kuat. Dia yang betul-betul bertobat pasti akan dikuatkan Tuhan untuk berbuat baik. Dikuatkan Tuhan untuk menghadapi ujian yang berikutnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita ingin menampik anggapan bahwa orang yang bertobat akan biasa-biasa saja, padahal tidak. Orang yang bertobat pasti akan dikuatkan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengaitkan bahwa reformasi gereja senantiasa dibarengi dengan reformasi pada diri kita sendiri. Kita menyesal, kita bertobat, kita dibaptis, kita diselamatkan, dan kita akan memperoleh anugerah daripada Tuhan. Dengan begitu kita akan menjalani hari-hari bersama Tuhan, penuh bahagia, penuh berkat jasmani dan rohani. Nah, itu adalah konsekuensi yang harus diterima oleh umat Tuhan yang bertobat. Jadi tidak ada ceritanya Anda bertobat, Anda jujur malah hajur, tidak ada. Anda bertobat mengikut Tuhan dan berkat itu mengalir pada Anda. Itu yang adalah konsekuensi orang bertobat. Lalu ketika menyampaikan pesan pertobatan ini, apakah dengan penuh otoritas ini kemudian Yohanes dianggap sebagai Mesias? Nah, saudara-saudara, ketika kita menyampaikan teguran, nasihat kepada orang lain agar dia bertobat, berbalik arah dari hidupnya yang jahat, maka tidak serta-merta kita menganggap diri kita adalah Mesias, adalah penyelamat. Yohanes Pembaptis tetap rendah hati. Kita pun selaku penegur yang mau menegur saudara-saudara kita yang salah juga tetap rendah hati, tetap melihat diri kita tidak layak bahkan untuk membuka tali kasut Tuhan pun. Reformasi bukan hanya merubah orang lain saja, bukan hanya merubah gereja saja, bukan hanya merubah tatanan masyarakat yang kaku, tetapi rupanya reformasi juga kemudian membuat diri kita berubah, tetap rendah hati, menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kita.
baik itu berupa jasmani maupun rohani. Demikian materi dari penyuluhan agama Kristen pada minggu ini. Tuhan memberkati.